Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat-sahabat Mbak Ni dimanapun berada. Mudah-mudahan kali ini Mbak Ni menjumpai sahabat-sahabat semuanya, teman-teman semuanya dalam keadaan yang bahagia, optimis, dan lebih baik dari kemarin-kemarin. Nah, kali ini Mbak Ni ingin sharing pengalaman ya, sharing pengalaman tentang menuliskan impian. Teman-teman punya mimpi apa nih? Coba komen ya di bawah ya. Teman-teman punya impian besar seperti apa? Punya impian yang akan dicapai di masa depan, entah itu 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan, atau bahkan 1 tahun ke depan. Atau ada yang 1 bulan ke depan. Pokoknya keinginan-keinginan, goals, impian-impian yang ingin teman-teman capai itu apa aja, silahkan di komen ya. Mbak Ni pengen tahu deh apa sih impiannya teman-teman. Nah, ini pengalaman pribadi saya ya, menuliskan impian-impian. Jadi ketika menginginkan sesuatu, diupayakan untuk bisa menulis. Nah, diantaranya ini saya punya namanya dream book ya, buku mimpi. Ini salah satunya ya, yang saya akan perlihatkan. Ini salah satunya. Ada 2 buku, ada 2 dream book. Ini sebagian kecil dari mimpi-mimpi saya. Nah, nanti kita akan bahas kenapa impian kita, bagaimana agar impian kita lebih mudah dicapai. Nah, ini contohnya nih, ini dream book saya ya. Jadi saya membuatnya visual banget ya, disertai dengan gambar-gambar. Nanti saya perlihatkan salah satu contohnya, apakah benar impian-impian yang saya inginkan, yang diimpikan, goals yang diimpikan itu bisa menjadi kenyataan. Nah, ada sebuah penelitian di Harvard Business School ya, yang mengatakan bahwa dilakukan riset ya, ketika itu dilakukan riset, ada 84% dari 100 orang ya, dilakukan riset terhadap mereka. 84% dari mereka itu nggak punya mimpi gitu. 84% dari mereka nggak punya mimpi. 13% dari mereka itu punya mimpi yang spesifik, yang jelas, tapi tidak dituliskan. Nah, yang ketiga yaitu 3%, yang terakhir 3% punya mimpi yang jelas, terus kemudian dituliskan oleh dia. Jelas mimpinya, terus spesifik dan ditulis ya. 10 tahun kemudian para responden itu disurvei lagi ya, disurvei dan didapati hasil ternyata 13% orang yang mempunyai mimpi yang spesifik, jelas gitu ya, itu mempunyai penghasilan 2 kali lipat dari 84%. Yang 84% itu ya, yang dia tidak punya impian. Nah, yang menakjubkan adalah yang 3% ini gitu ya. Ternyata yang 3% ini punya penghasilan 10 kali lipat dari 97%. Nah, luar biasa kan ya, 10 kali lipat dari 97%. Jadi yang mau saya bilang adalah menuliskan impian itu agar mudah. Jadi ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya. Ketika kita punya impian, maka yang pertama kali kita lakukan adalah tulis impian tersebut. Kenapa sih harus ditulis? Tadi alasannya berdasarkan riset dari Harvard Business School, bahwa orang yang menuliskan, responden yang menuliskan impian yang jelas,
itu mempunyai penghasilan 10 kali lipat dari 97% yang tidak menuliskan impian atau bahkan yang tidak punya impian. Nah, itu alasan yang pertama kenapa kita harus nulis. Yang kedua, dengan menulis itu kita jadi punya jejak ya, punya jejak. Kita pernah mengalami hal yang seperti apa gitu. Mulanya kita mulainya itu kita dari hal yang seperti apa. Jadi kita tahu gitu, tahu historinya bahwa kita punya mimpi yang kita tuliskan. Dan kita tahu kapan itu mimpi dituliskan, sehingga terukur gitu ya. Setahun lalu saya nulisin ini ternyata, dan alhamdulillah sekarang sudah capai target gitu ya. Terus yang ketiga, kenapa kita harus menulis impian tersebut? Yang ketiga, kalau menurut saya itu jadi pengingat kita ketika kita dalam kondisi yang down. Jadi teman-teman, kalau kita punya mimpi yang besar, biasanya untuk sampai ke tujuan itu cobaannya luar biasa gitu ya. Nah, bisa jadi banyak orang tuh berjatuhan di tengah jalan, terus kemudian nggak meneruskan impiannya karena nggak ingat sama apa yang jadi impiannya. Beda ketika kita menuliskan impian tersebut gitu ya. Nah, ketika kita menuliskan impian tersebut, kita seperti diingatkan, hei, kamu tuh punya mimpi ini gitu, kamu tuh nulis mimpi ini, masa baru segini aja nggak dilanjutin gitu ya. Jadi paling nggak kita malu sama diri kita sendiri ya, ada pengingat berupa tulisan. Kalau nggak ditulis, kita cenderungnya jadi melalaikan impian tersebut. Nah, saya ngalamin itu ya. Saya dulu waktu zaman kuliah itu menuliskan impian saya karena rumah kami sangat sederhana, terus fasilitas yang saya punya juga sangat-sangat sederhana. Jadi saya nulisnya hanya di kertas HVS gitu ya. Kertas HVS, saya tulis pakai spidol biasa, terus kemudian saya tempel impian tersebut. Nah, tidak sampai 5 tahun itu jadi kenyataan gitu ya. Saya ingin waktu itu punya usaha jahit menjahit. Padahal saya tuh nggak bisa jahit, saya nggak punya mesin jahit, nggak punya basic jahit. Saya kuliah juga tidak ada hubungannya dengan menjahit ya. Juga tidak ada di lingkungan keluarga inti kami, entah itu bapak, ibu atau adik atau kakak itu yang menjahit gitu. Pokoknya nggak ada gitu ya. Nah, terus terinspirasi seperti itu, menuliskan seperti itu tanpa ada background sama sekali, itu kan kayaknya mustahil banget gitu ya. Tapi waktu itu saya meyakini bahwa saya bisa mencapainya. Jadi saya tulis tahunnya kapan itu bisa dicapai gitu ya. Saya ingin mencapai impian tersebut kapan gitu. Itu saya tulis di situ. Dan alhamdulillahnya nggak sampai 5 tahun dari keinginan itu sudah bisa tercapai, alhamdulillah gitu ya, sampai dengan sekarang tentunya. Nah, yang lain lagi adalah ini contoh aja ya yang saya tuliskan. Nah, ini teman-teman lihat ini apa nih? Kira-kira saya ngimpi apa nih? Dengan tulisan ini kan bisa tahu ya, kira-kira saya ngimpi apa. Nah, di sini saya cari tuh orang-orang yang sedang nonton TV rame-rame, terus ada juga di keluarga, ada yang nonton bola. Ini sebetulnya orang nonton bola ya, nonton bola di TV bareng-bareng. Terus saya potong gambarnya dari koran ini, saya potong gambarnya, terus kemudian saya tempeli foto saya di layar TV-nya, layar TV bolanya itu saya tempeli. Ini kejadiannya saya tulisnya 3 Oktober 2013. Nah, teman-teman mau tahu nggak? Bisa nggak akhirnya saya masuk TV? Jadi waktu itu saya mimpi saya pengen banget masuk TV. Ini saya udah di radio ya. Ini saya sudah ngisi acara di radio swasta nasional setiap hari Rabu waktu itu. Nah, tapi saya pengen ngalamin gitu gimana rasanya kalau saya masuk TV. Jadi saya membayangkan detail gimana saya masuk televisi, ngapain aja saya di TV tersebut gitu ya. Terus saya visualisasikan dalam bentuk tulisan seperti ini. Nah, ini juga rutin saya lihat. Jadi setelah menulis saya nggak terus diem-diem aja ya. Setiap menjelang tidur saya liatin nih.
Saya cuma lihat aja. Di sini target saya Juni 2014. Saya pengennya tuh sekitar Juni 2014 sebagai hadiah ulang tahun saya gitu ya, karena saya lahirnya tanggal 7 Juni. Yang terjadi adalah 2015, jadi memang meleset ya. Kalau yang kali ini melesetnya 1 tahun. Sekitar 2015 saya diundang oleh stasiun televisi swasta untuk memberikan inspirasi. Teman-teman bisa lihat di sini nih ya. Nah, ini fotonya bener, ini nggak hoax ya, ini adalah saya. Jadi itu ya impian yang alhamdulillah terus kemudian menjadi kenyataan. Nah, teman-teman sekarang tugasnya adalah apa sih mimpinya teman-teman, apa goals-goalsnya teman-teman, terus tuliskan gitu. Tulis goalsnya apa. Boleh nih ya, ini tantangan ya buat teman-teman, challenge. Silahkan tulis 100 keinginan-keinginan teman-teman yang ingin dicapai dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Tuliskan aja semuanya. Misalnya mau umroh bareng keluarga besar misalnya, atau mau mengumrohkan orang, mau omsetnya 1 miliar per bulan, mau apa lagi gitu ya. Nah, itu silahkan tuliskan gitu. Nah, lalu mana yang paling ingin sekali teman-teman capai, mana yang sangat urgent yang ingin teman-teman capai, buat seperti ini. Kita divisualisasikan ya. Nah, nanti setiap mau tidur, bangun tidur, itu dilihat sambil minta ke Allah, ya Allah, kalau mimpi ini baik untukku, maka kabulkanlah sesuai dengan tanggal yang ada di sini ya Allah. Tapi aku pasrah terhadap Engkau, terserah Engkau kapan mau diwujudkan mimpi ini. Aku sangat ingin sekali mencapai ini, gitu ya. Jadi sambil doa, terus sambil memantaskan diri. Jadi teman-teman, mimpi itu nggak serta-merta terus kita bisa capai gitu ya. Nah, kadang-kadang Allah itu belum mengabulkan impian kita udah minta banget ya sama Allah ya, sudah rajin sholatnya, sodakohnya sudah banyak, terus kemudian juga sudah buat baik sama orang tua, sudah buat baik sama anak-anak, sudah buat baik sama orang-orang sekitar kita, tapi kok belum juga tercapai, kenapa nih gitu ya. Nah, jangan-jangan kita ini belum pantas menerima itu gitu. Allah khawatir kalau kita diberikan mimpinya saat itu kita belum siap. Belum siapnya misalkan kita jadi sombong ya, terus kita jadi lupa sama kebesaran Allah. Nah, Allah nggak mau kayak gitu, makanya kita perlu memantaskan diri. Plus juga memantaskan mentalitas kita tuh udah pantas belum? Misalnya pengen kaya, udah pantas belum sih jadi orang kaya? Orang kaya tuh bukan gayanya ya, bukan gaya bukan gaya berpakaiannya ya, tapi sikapnya, mentalnya. Orang yang kaya itu nggak minta-minta, nggak suka yang gratisan ya, terus nggak baperan. Nah, itu orang kaya ya, makanya pantaskan diri menjadi orang yang kaya kalau kita pengen kaya gitu. Nah, kalau orang yang omsetnya misalnya 1 miliar per bulan, sikapnya seperti apa sih, mentalnya seperti apa sih? Oh, dia rajin, oh dia itu gesit mengambil keputusan. Jadi lihat sikap-sikap mentalnya orang-orang yang punya penghasilan 1 miliar gitu ya. Jadi itu caranya memantaskan diri. Nah, mungkin itu ya kali ini yang kita bahas tentang pentingnya menuliskan impian. Nah, teman-teman silahkan komen di bawah, katakan bahwa teman-teman sudah mempraktekkan apa yang disampaikan di video ini. Jadi video ini dibuat bukan untuk ditonton aja, tapi untuk dipraktekkan ya. Nah, lihatlah nanti 1 tahun yang akan datang, teman-teman pasti akan bisa merasakan dan bisa melihat hasil dari apa yang teman-teman praktekkan saat ini. Sampai ketemu di video berikutnya. Biar Mbak Ni rajin ya bikin konten video yang bermanfaat. Teman-teman like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, salam 1 miliar dan tetap bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.